Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini Bapak akan mengajarkan kelas untuk kelas 2, tema 1, subtema 2, yaitu tema 1 mengurutkan bilangan, subtema 2 membandingkan bilangan sampai 500. Nah, berhubung kelas 3 gurunya tidak ada atau Pak Samsulnya lagi pergi, maka Bapak akan mengajar kelas 3 dengan kelas 2. Jadi untuk materi kelas 3 yaitu tentang materi pembelajaran IPS. Tema 1 kerjasama lingkungan rumah, subtema memahami lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan di sekitarnya. Nah, sekarang Bapak tanya kepada kalian, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Baik, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Langsung saja materi pada kelas 2, terutama kelas 3 nanti ya. Untuk kelas 2 mengurutkan bilangan 1 sampai 100. Mengurutan bilangan 1 sampai 100. 1 sampai 500. Nah, di sini ada lambang-lambang bilangan, yaitu kalau tanda lambang bilangan seperti ini dan seperti ini serta seperti ini. Nah, ini lebih kecil, ini lebih kecil, lebih kecil, ini lebih besar, besar. Ini sama dengan. Baiklah, ini salah satu lambang bilangan untuk mengetahui bilangan antara 1 sampai 100 dan 1 sampai 500. Contoh soal, perhatikan anak-anak. Contoh soal, seandainya ada 517 dan 517 titik-titik 571. Ini lambang yang harus diberikan untuk soal ini. Yang mana anak-anak? Yang mana? Oh ya, benar. Ini. Karena 517 titik-titik 571 itu 517 lebih kecil dibandingkan 571. Jadi 500 ini adalah ratusan, 1 ini adalah puluhan, dan 7 ini adalah satuan. Nah, di sini 500 ini ratusan, ini satunya puluhan, sedangkan di sini puluhannya 7. Sini 500-nya sama, ini ratusannya sama. Nah, di sini yang membedakan antara bilangan tersebut, antara satuan dan satuan ini dan satuan ini berbeda. Sedangkan ini satuannya puluhannya 1 atau berlambangnya 1, sedangkan ini puluhannya 7. Maka dari itu 517 lebih kecil daripada 571. Sampai di sini apakah paham anak-anak? Cukup paham? Baik, terima kasih. Saya beri satu lagi contoh soal di sini ya. Di sini. Nah, di sini 383 titik-titik 314. Nah, lambang apa
yang cocok untuk melambangkan contoh soal tersebut? Lebih besar ataukah lebih kecil atau sama dengan? Tepat, bagus, benar sekali. Anak-anak ini menggambarkan lambang di sini adalah lebih besar. Nah, karena 383 itu lebih besar daripada 314. Nah, kode daripada lambang tersebut ada di sini. Kalau seperti ini tinggal ditarik lurus seperti ini. Ini lebih kecil, K. Kalau seperti ini tarik lurus juga di depannya. Ini nah B. Jadi K itu kecil, B itu besar. Jadi bisa. Sampai di sini apakah ada pertanyaan bagi anak-anak? Apakah cukup paham? Nanti Bapak beri contoh soal. Cukup paham? Baiklah, kita lanjutkan untuk kelas 3, kerjasama di lingkungan rumah, yaitu subtemanya tentang memahami lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah. Nah, lingkungan alam sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang kalian ketahui bahwa lingkungan alam itu terbanyak contohnya, yaitu danau, gunung, sungai, dan lain sebagainya. Contoh, sungai itu adalah suatu lingkungan alam, bukan merupakan lingkungan buatan. Paham anak-anak? Begitu juga dengan gunung. Tidak bisa manusia itu membuat gunung tersebut, serta sungai. Apakah manusia bisa membuat sungai? Tidak bisa, karena itu merupakan suatu lingkungan alam. Nah, bedanya dengan lingkungan alam dan buatan. Lingkungan buatan ini yang ada di sekitar kita, contohnya yaitu jalan. Jalan itu adalah merupakan suatu lingkungan buatan, karena jalan yang kita ingin lalui itu buatan daripada manusia. Contohnya aspal, ingin mengakses suatu jalan, itu merupakan buatan. Contoh lainnya apalagi anak-anak yang ada di sekitar kita? Ya, bagus, benar sekali, sawah. Sawah merupakan lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia. Itu termasuk di golongan pertanian, tepat sekali. Itu merupakan lingkungan buatan termasuk golongan pertanian. Terus apalagi lingkungan buatan yang ada di sekitar kita? Ya, benar sekali, taman. Taman merupakan lingkungan buatan yang ada di sekitar kita, karena taman bukan merupakan lingkungan alam yang bukan buatan manusia. Lingkungan alam yang berdiri dengan sendirinya tanpa berkontribusi dengan manusia. Itu yang membedakan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kalau lingkungan alam dia real, berdiri dengan sendirinya, contoh itu tadi sungai. Sedangkan lingkungan buatan itu tadi taman, terus sawah, terus aspal dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini untuk anak-anak kelas 3 ada yang ingin ditanyakan? Apakah cukup paham mengenai penjelasan Bapak pada hari ini? Baik, kalau cukup paham, untuk kelas 2 Bapak akan memberikan soal mengenai kelas 3. Kita cukupkan sebentar, Bapak akan mengasih soal untuk kelas 2 ya anak. Baiklah, kelas 2 soalnya kerjakan di rumah ya anak-anak untuk PR. Nah, tentukan bilangan puluhan, satuan, dan ratusan. Itu satu. Yang kedua yaitu tentukan besar atau kecil atau sama dengan.
angka 518 titik 518. Itu kan lambang bilangan. Sudah? Berapa soal tadi? 2. Ya, 2 lagi. Dan lalu tentukan besar 504 titik 514. Lambang lebih besar atau lebih kecil. Nah, jadi yang terakhir 520, sebutkan ratusannya, puluhannya, serta satuannya. Baik, cukup itu materi kelas 2. Untuk kelas 3 Bapak beri soal juga untuk mengerjakan di rumah. Jadi soalnya ialah, apakah yang dimaksud lingkungan alam? Jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan alam. Yang kedua, sebutkan 3 contoh lingkungan alam yang Bapak contohkan tadi. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh lingkungan alam buatan. Dan yang terakhir, apa penyebab dari banjir? Baiklah, cukup sampai di sini untuk kelas 2 dan kelas 3. Apakah ada pertanyaan? Tidak, cukup paham ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya, sendiri-sendiri di rumah. Baiklah, terima kasih. Itulah penyampaian dari Pak. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerjakan PR dengan jelas dan benar. Terima kasih. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.